Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel saya, channel Deddy Sudiawan, untuk materi tentang pendidikan ya, kewirausahaan, produk kreatif kewirausahaan kelas 11. Kemarin sudah membahas tentang strategi bagaimana memasarkan suatu produk baik melalui offline pemasarannya ya, mempromosikannya, dan online ya. Yang terakhir tuh bagaimana mempromosikan usaha secara online. Nah, di sini kita akan membahas di bab 8 tentang break-even point ya, yaitu penghitungan biaya produksi dan keuntungan usaha. Sini nanti diharapkan kalian tuh mempunyai kemampuan menghitung harga pokok produksi dan menentukan break-even point dan keuntungan dari keuntungan usaha tersebut. Jadi sebuah usaha tentu ingin menghasilkan keuntungan dalam operasionalnya ya. Keuntungan usaha dapat diperoleh itu jika hasil penjualan usaha melebihi biaya produksi yang dikeluarkan dalam penjualan tersebut. Jadi kalau kalian suatu usaha menghasilkan kelebihan dari modal yang dikeluarkan, itu berarti kalian sudah ada keuntungan. Perhitungannya nanti kan kalian diajari di sini bagaimana cara menghitung biaya awal ya, bahan pokok segala macamnya. Nanti kalian mau menjual berapa, mau dijual berapa ya, sesuai dengan situasi pasaran ya. Dan kalian di sini harus bisa melihat pesaing yang ada. Ya, pesaing di sini sangat penting sekali ya untuk meningkatkan produktivitas kalian ya, imajinasi kalian, kreativitas kalian dengan adanya pesaing. Supaya kalian selalu yang nomor satu, usaha kalian yang paling bagus, yang paling laku, yang paling enak kalau makanan itu kan dari pesaing. Makanya kalian harus mempelajari itu kelebihan dan kelemahan pesaing. Sangat penting sekali buat kalian itu ya. Nah, di sini untuk kita tahu bagaimana kita menghasilkan menguntungkan tidaknya suatu usaha, kalian harus cermat teliti bagaimana kalian awal belanja ini harganya berapa ya, apa saja yang dibutuhkan, nanti diproduksi, nah menghabiskan biaya berapa, nanti mau dijual berapa dijualnya. Ya, ini kalian di bab ini mempelajari tentang itu ya. Jadi kalau kalian tidak menguasai tentang perhitungan itu, nanti kalian bisa kemahalan jualnya ya, di samping dibandingkan dengan pesaing yang ada. Kalau kalian barangnya sama dengan pesaing, harga lebih mahal, kalian tidak akan berkembang usahanya. Ya, itu aja untuk materi ini. Kalian persiapkan nanti buat kesimpulan nantinya ya. Ya, kita mulai itu tentang perhitungan biaya produksi. Oke. Ya, mudah-mudahan kalian di sini dalam keadaan sehat walafiat ya untuk mengikuti materi ini, dan nanti mungkin ada suatu nilai ya, ada suatu tugas dari materi ini untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi untuk menghasilkan produk atau jasa tertentu. Pada dasarnya, tujuan penghitungan biaya produksi adalah memaksimalkan keuntungan sebuah usaha. Penghitungan biaya produksi dilakukan dengan membandingkan pendapatan yang dihasilkan dengan biaya yang dikeluarkan. Adapun beberapa tujuan penentuan biaya produksi adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan biaya produksi. Sangat penting bagi setiap perusahaan untuk menetapkan biaya produksi secara tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan dan mencatat semua bukti transaksi terkait pengeluaran biaya. Pengumpulan bukti transaksi, pencatatan, dan penentuan
atas terjadinya transaksi dengan baik akan menghasilkan penetapan biaya produksi yang tepat. Nomor 2, mengendalikan biaya. Pengumpulan semua bukti transaksi, pencatatan, dan penentuan biaya produksi yang tepat akan membuat tugas manajemen semakin mudah dalam hal pengawasan dan pengendalian biaya untuk produksi. Ketiga, membantu pengambilan keputusan. Penentuan biaya produksi juga dapat membantu suatu usaha untuk mengambil keputusan jangka pendek, antara lain pembelian bahan baku, pembelian alat produksi, dan penentuan harga jual barang jadi. Setelah melakukan penghitungan biaya produksi dan keuntungan secara lengkap, kita perlu mengetahui beberapa hal penting serta tahapan penghitungannya. Berikut akan dibahas secara jelas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan biaya produksi serta tahapan perhitungan biaya produksi. 1. Biaya produksi dan harga pokok produksi atau disingkat HPP. Perhitungan biaya produksi dan HPP atau modal pokok merupakan tahap awal penghitungan yang sebaiknya dilakukan sebelum memulai penjualan. Biaya produksi perlu diperhitungkan karena berkaitan dengan berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk-produk usaha. HPP atau harga pokok produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk dan jasa dalam sebuah ukuran tertentu. Manfaat dari penghitungan HPP sudah jelas, yaitu untuk mengetahui secara akurat berapa biaya yang dikeluarkan oleh sebuah produk atau jasa yang dihasilkan. Berikut adalah beberapa definisi dan biaya produksi menurut beberapa pakar. Menurut Mulyadi, biaya produksi adalah seluruh biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. B. Menurut Hansen dan Mowen, biaya produksi adalah total biaya yang berhubungan dengan proses pembuatan barang dan penyediaan jasa. Menurut M. Navarin, biaya produksi adalah seluruh biaya yang berhubungan dengan barang yang dihasilkan, yang di dalamnya terdapat unsur biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Berdasarkan pengertian dari para ahli tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh suatu unit usaha untuk menghasilkan produk atau jasa yang terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya produksi ini membentuk harga pokok produksi yang nantinya dipakai untuk menghitung harga pokok barang jadi. 2. Komponen biaya produksi. Menurut Charles T. Hongren, biaya produksi terdiri atas biaya-biaya berikut. Biaya bahan baku langsung. Bahan baku merupakan bahan yang secara langsung dipakai untuk memproduksi suatu barang jadi yang siap dipasarkan. Bahan baku tersebut mencakup semua bahan yang secara fisik dapat diidentifikasi sebagai bagian dari produk jadi. Contoh bahan baku langsung adalah ayam, tepung, dan minyak goreng pada produk ayam goreng, tepung, kain pada produksi baju, dan kulit sapi pada produksi aksesoris dari kulit. B. Biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya-biaya bagi semua tenaga kerja langsung yang ditempatkan dan diberdayakan dalam menangani kegiatan produksi secara langsung. Tenaga kerja langsung yang dimaksud adalah tenaga kerja yang mengerjakan proses pembuatan bahan baku langsung,
menjadi suatu barang jadi yang siap dipasarkan. Contoh tenaga kerja langsung adalah koki dan asisten pada produk usaha di usaha kuliner, ahli pola, ahli potong dan penjahit pada produksi di usaha fashion, dan tenaga penganyam pada produksi kerajinan anyaman di usaha kriya. C. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya manufaktur yang tidak ditelusuri secara langsung oleh output tertentu. Contoh biaya overhead pabrik adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku tidak langsung, yaitu di luar bahan baku pokok. 2. Biaya tenaga kerja tidak langsung atau di luar tenaga kerja inti untuk produksi. 3. Biaya reparasi dan pemeliharaan mesin. 4. Biaya listrik dan air pabrik. 5. Biaya asuransi pabrik. 6. Biaya overhead lain-lain. Secara umum, biaya produksi dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu sebagai berikut. A. Biaya tetap atau fixed cost, ya, disingkat FC. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan sebuah usaha pada periode tertentu dengan jumlah yang tetap dan tidak bergantung pada hasil produksi. Contoh biaya sewa usaha, gaji tetap karyawan, biaya administrasi, dan lain-lain. B. Biaya variabel. Variabel atau disebut dengan variable cost, ya, disingkat VC, ya. Biaya produksi merupakan biaya yang besarannya dapat berubah-ubah sesuai dengan hasil produksi. Artinya semakin besar hasil produksi, semakin besar pula biaya variabelnya. Contohnya biaya bonus atau lembur pekerja dan biaya bahan baku yang dikeluarkan berdasarkan jumlah produksi. C. Biaya total atau total cost, ya, TC. Biaya total merupakan penjumlahan seluruh biaya tetap dan biaya variabel yang digunakan suatu perusahaan untuk menghasilkan barang jadi dalam satu periode tertentu. D. Biaya rata-rata atau average cost, disingkat AC. Biaya rata-rata merupakan besarnya biaya produksi per unit yang dihasilkan. Besar biaya rata-rata ini dihitung dengan cara membagi total biaya dengan jumlah produk yang dihasilkan. E. Biaya marginal atau marginal cost, disingkat MC. Biaya marginal merupakan biaya tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit barang jadi. Biaya ini muncul ketika dilakukan perluasan produksi dalam rangka menambah jumlah barang yang dihasilkannya. Nah, itu ya untuk materi bagian A, ya, untuk break even point, ya, tentang penghitungan biaya produksi. Nanti di bagian B itu ada penghitungan total biaya produksi, harga pokok produksi, dan penetapan harga jual. Di bagian C nanti kita akan membahas tentang usaha, ya, usaha di bagian C-nya. Bagian D nanti ada penghitungan keuntungan usaha dan break even point. Nah, nanti ada hitungannya, penghitungan keuntungan usaha dan break even point atau BEP, itu di bagian D. Nah, jadi di materi ini ada 4 materi, ya, A, B, C, D. Nah, kita barusan membahas tentang penghitungan biaya produksi bagian A. Itu saja tuh bagian A-nya, tolong dipelajari, ya.
buat kesimpulannya nanti oleh kalian. Itu saja ya untuk hari ini. Semoga kalian semua yang ada di rumah selalu sehat-sehat selalu dan jangan kemana-mana ya. Kalau mau keluar juga kalian harus pakai masker karena kondisi saat ini sedang tidak bagus ya untuk kesehatan karena sedang mewabahnya virus ya. Semoga saja virus ini sudah berlalu, kalau bisa suruh kembali ke Cina lagi nih ya virusnya, karena dia yang mendatangkan virus yang menyebabkan dunia resah ya, menderita gara-gara virus corona yang dibuat, yang dikirim oleh Cina. Itu saja ya materinya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.